Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Wendel Umam. Nama saya Dewi Sipalos. Saya Faridna Taibul. Nama saya Aisyah Al-Zakir. Nama saya Izolia. Sekarang kita lagi di perkembangan industri di Surabaya dan di Mojokerto. Ikuti keseruan kita. Ini adalah perjalanan kita saat menuju di perpustakaan dan kearsipan yang ada di Surabaya. Saat kita sudah sampai di perpustakaan dan kearsipan yang ada di Surabaya, kita langsung menuju ke gedung Geraha Perpustakaan untuk melakukan workshop dan penjelasan mengenai perpustakaan dan kearsipan di Surabaya. Sekarang kita ada di salah satu spot yang ada di perpustakaan dan kearsipan yang ada di Surabaya, yaitu Mojopahit Galeri Wali 5. Di perpustakaan dan kearsipan di Surabaya juga menyediakan tempat untuk anak-anak. Selain itu juga ada drive-thru untuk yang tergesa-gesa ingin mengembalikan atau meminjam buku. Semuanya, jadi sekarang kita ada di perpustakaan yang ada di Surabaya. Sekarang kita ada di Selasar Literasi. Jadi di sini kalian bisa membaca buku sambil nyantai, seperti bisa makan juga di sini. Sekarang kita ada di Yakul yang ada di Mojokerto. Di sini kami ada di ruang presentasi Yakul untuk mendapatkan penjelasan mengenai sejarah Yakul. Di Indonesia sendiri ada dua pabrik yang beroperasi. Yang pertama lokasinya ada di Desa Pesawahan, Cijuru, Sukabumi, Jawa Barat, dan yang kedua lokasinya ada di Moronbisel Park, Mojokerto, Jawa Timur. Dua pabrik ini bisa digunakan untuk kegiatan kunjungan industri secara langsung. Kemudian kita juga ada kegiatan kunjungan kelompok komunitas anak-anak kecil yang biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu. Kemudian Yakul sendiri merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik Lactobacillus casei shirotase hidup. Jadi bila kita minum Yakul, kita akan minum bakteri baik dalam kondisi yang hidup. Jadi berbagai macam produk Yakul yang ada di Indonesia. Ini merupakan video yang menjelaskan sejarah serta proses produksi Yakul. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hayati membuka peluang peneliti dalam menggali manfaat bakteri baik untuk kehidupan. Yakul adalah minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri baik L-casei shirotase hidup di tiap botolnya. Tahun 1930, dunia dikejutkan oleh penemuan bakteri bermanfaat oleh seorang ahli mikrobiologi dari Universitas Imperial Kyoto yang menjadi cikal bakal lahirnya Yakul pada tahun 1935. Dr. Minoru Shirota berhasil mendeteksi dan mengkulturkan jenis bakteri asam laktat yang bermanfaat dengan nama L-casei shirotase. Penemuan Dr. Minoru Shirota didasari oleh motivasi untuk membantu masyarakat Jepang dari malnutrisi dan penyakit menular yang merajalela. Dr. Minoru Shirota juga mempunyai prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Shirotizer, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Usus yang sehat kunci umur panjang dan membuat Yakul dengan harga terjangkau. Yakul adalah minuman
keluarga yang kini telah dikonsumsi lebih dari 40 juta orang di 40 negara dan wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian dan manfaat bakteri baik bagi umat manusia ini sudah dilakukan sejak lama. Di Indonesia, pabrik Yakult pertama kali didirikan di Jakarta Timur pada tahun 1990. Pabrik Yakult di Indonesia dibuat berdasarkan standar internasional dan dirancang agar dapat memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjungnya. Pabrik Yakult di Sukabumi bahkan menjadi salah satu objek wisata edukasi dengan jumlah pengunjung terbanyak di seluruh dunia. Sebelum proses produksi, setiap karyawan pabrik diwajibkan melakukan beberapa tahap proses pembersihan untuk menjamin kehigienisan produk yang akan dihasilkan. Bahan baku pembuat Yakult memenuhi sistem keamanan pangan yang berstandar ISO 22000. Yakult yang hasil pokat atau Yakon akan dicampur dengan air yang sudah disterilisasi di tangki pencampuran. Proses pembuatan Yakult dilakukan secara higienis dengan mesin otomatis tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun pewarna. Selain itu, Yakult juga dianugerahi piagam Bintang Keamanan Pangan RI serta tersertifikasi halal yang nantinya akan terus diperbarui secara periode. Ini dijelaskan komposisi bahan pembuatan Yakult. Susu skim bubuk atau susu sapi yang telah dihilangkan kandungan lemaknya, biasa disebut dengan susu non-fat. Ini digunakan sebagai media untuk hidup dari bakteri. Selanjutnya yang kami gunakan adalah dextrosa atau gula yang terbuat dari sari pati sitol. Nah, dextrosa digunakan sebagai nutrisi atau makanan bagi bakteri. Berikutnya, yang kami gunakan adalah sukrosa atau gula yang terbuatnya dari tebu. Nah, kalau yang ini berarti adik-adik biasa kenal dengan nama gula pasir dan digunakan sebagai apa? Kalau gula pasir? Manis. Selanjutnya yang kami gunakan adalah polistiren resin atau biji plastik. Nah, kalau yang ini dicampur nggak ya sama Yakult? Dicampur nggak? Dicampur nggak? Enggak, karena memang digunakan sebagai bahan pembuat botol yang sering dicampur ya. Jadi di sini kami sedang produksi Yakult kayak bersih botol-botolnya sehingga digunakan satu botol baru. Dan seperti ini lampu dari baru selesai dicetak masih putih polos. Botol selanjutnya diberi label, diberi label daluarsa, diisi dengan cairan Yakult, baru sekali akan ditutup menggunakan bahan aluminium foil seperti ini. Nah, setelah tertutup rapat, baru kemudian akan dikemas dalam kemasan yang biasa ditemui. Satu paknya berisi 5 botol. Baru setelah itu akan dijadikan satu dalam kemasan yang lebih besar. Dengan ukuran seperti ini, biasa kami sebut dengan kemasan repack. Isinya adalah 10 pak atau 50 botol Yakult. Setelah dijelaskan mengenai komposisinya, kami langsung diarahkan menuju ruangan proses pembuatan Yakult hingga tahap pengemasan. Selanjutnya